Ya, pemirsa, sedang ramai diperbincangkan Bogoraya yang terdiri dari Kota Madya Bogor dan Kabupaten Bogor mewacanakan diri untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Dan hal ini juga sudah ditegaskan oleh Wali Kota Bogor, yaitu Bima Arya, yang menyebutkan bahwa konteks pemisahan Bogoraya dari Jawa Barat ini adalah untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan juga urbanisasi yang terjadi di Kota Bogor. Lebih jauh, Bima Arya juga menyebutkan bahwa hal ini untuk mengantisipasi kedua hal tadi, dan saat ini juga pihak Kota Bogor sedang mengkaji 3 opsi untuk mengantisipasi hal tersebut. Terkait dengan masalah sekali lagi pertumbuhan penduduk dan juga urbanisasi tadi, pemirsa. 3 opsi tadi yaitu perluasan wilayah Kota Bogor, pembentukan provinsi baru, dan juga memaksimalkan koordinasi antar wilayah administratif. Perluasan wilayah Kota Bogor ini diwacanakan bahwa Kota Bogor akan mencaplok begitu 3 kecamatan yang saat ini masuk dalam Kabupaten Bogor untuk digabungkan dengan wilayah Kota Madya Bogor. Perluasan wilayah. Dan opsi kedua yang ramai diperbincangkan dan mencuat di publik adalah pembentukan provinsi baru, yaitu Provinsi Bogoraya ini, pemirsa, yang terdiri dari Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor. Sementara untuk yang ketiga adalah memaksimalkan koordinasi antar wilayah administrasi yang berdiri atau geografisnya ada di perbatasan antara Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Jadi tidak serta-merta muncul wacana cerai dari Jawa Barat. Walau memang opsi ini yang menjadi ramai diperbincangkan dan mencuat. Itu tadi Kota Bogor, pemirsa. Bagaimana dengan saudara kembar dari Kota Bogor, yaitu Kabupaten Bogor? Karena ternyata Kabupaten Bogor yang pusat pemerintahannya ada di Kecamatan Cibinong mau join dengan Kota Bogor untuk membentuk Provinsi Bogoraya ini, pemirsa. Ini kata Bupati Bogor, Ade Yasin, intinya mereka mau Kabupaten Bogor saja kalau ini dimekarkan. Ada Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Bogor Timur, ada 3 di sini. Konteksnya adalah menurut Bupati Bogor ini, wilayah Bogor ini sudah sangat luas sehingga akan lebih efektif kalau memang berdiri sebagai provinsi sendiri. Ini diungkapkannya pada 13 Agustus 2019 di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor di Cibinong. Jadi sudah 2 wilayah administratif yang mau bergabung dengan Provinsi Bogoraya, yaitu Kota Bogor dan Kabupaten Bogor tadi. Tapi apa cuma 2 daerah ini, pemirsa? Ternyata tidak. Masih menurut Ade Yasin, Bupati Bogor, yang juga mengajak sejumlah daerah di Jawa Barat untuk gabung dengan Provinsi Bogoraya. Kita lihat untuk bakal calon Provinsi Bogoraya ini, Bupati Bogor mengajak Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor sendiri, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi juga diajak untuk bergabung dengan Bogoraya ini, Kota Depok, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Subang, dan juga Kabupaten Cianjur. Walaupun sejumlah daerah, Depok dengan Bogor misalnya, Depok dengan Bekasi maksud saya, sudah menyatakan bahwa menolak untuk bergabung dengan Provinsi Bogoraya secara terang-terangan dengan alasan mereka masing-masing. Ade Yasin, Bupati Bogor, juga berpendapat kalau 27 wilayah, kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat ini saja jumlahnya sudah terlalu banyak sehingga sudah cukup berat untuk Jawa Barat, pemirsa. Salah satu syarat pembentukan provinsi baru ialah mendapat restu dari Gubernur Induk. Dalam hal ini adalah Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, pemirsa. Dalam hal ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tapi ternyata RK tak setuju, pemirsa, untuk pemekaran wilayah Bogoraya ini. Ini kata RK, dia menyebut kalau dia lebih realistis dan dia juga menyebut bahwa sebenarnya pusat pelayanan masyarakat itu bukan di tingkat provinsi tapi ada di tingkat kota kabupaten. Emil lebih setuju dengan opsi pertama, yaitu Bogor mencaplok 3 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor untuk dimasukkan ke wilayah Kota Bogor. Kita refresh lagi sejauh ini, pemirsa, bagaimana dengan jumlah DOB, daerah otonomi baru pasca reformasi tahun 1998 sampai saat ini, karena memang sudah beberapa daerah yang baru dilahirkan. Ini kita lihat datanya karena ternyata sejak 1999 sampai 2014, sekitar 5 tahun yang lalu, sudah ada 223 daerah otonomi baru, pemirsa. Terdiri dari 8 provinsi dan 181 kabupaten serta 34 kota. Artinya sejak bangsa ini berdiri sampai 2019 ini, selama 74 bangsa Indonesia ini berdiri, sudah menghasilkan 542 daerah otonomi yang terdiri dari, kita ketahui sekarang sudah ada 34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota, jumlah kecamatan yang bertambah dari 5.000 menjadi 8.000. Begitu juga dengan jumlah desa yang bertambah fantastis dari 50.000 menjadi hampir 74
Yang jadi pertanyaan ternyata sekarang di departemen atau di bagian otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri masih ada 314 daerah yang mengantri untuk dimekarkan dari daerah induknya. Pertanyaannya juga, syaratnya apa sih pemirsa untuk melakukan pemekaran dari daerah induk? Soal pembentukan daerah otonomi baru atau DOB diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini salah satu poinnya di pasal 35, batas wilayahnya harus jelas, harus ada peta dengan titik koordinat, dan juga harus ada cakupan wilayah. Dalam pasal 34 ayat 2 huruf D meliputi paling sedikit 5 daerah kabupaten kota untuk pembentukan provinsi, 5 daerah atau 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten kota, dan 4 kecamatan untuk membentuk 1 kota madya. Itu tadi syarat umum, lalu bagaimana dengan syarat teknisnya yang lebih rinci? Kita lihat pemirsa, masih di undang-undang yang sama harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi, potensi daerah tersebut, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, dan lain-lain. Dalam undang-undang ini, dalam pasal ini disebutkan bahwa kemampuan ekonomi adalah aspek pertama dalam syarat teknis untuk berdiri sendiri atau melakukan pemekaran pemirsa. Yang artinya bahwa kondisi ekonomi ada di urutan pertama. Itu menjadi penting.